Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata kuliah metode ilmiah. Pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan kerangka metode ilmiah. Seperti yang kita ketahui, metode ilmiah merupakan mekanisme atau cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang sistematis didasarkan pada fakta dan struktur yang logis. Sehingga sebelum kita mendapatkan pengetahuan yang handal, kita harus mengetahui kerangka dari metode ilmiah, di mana kerangka berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti garis-garis besar atau rancangan. Di mana jika kita ibaratkan dengan tubuh manusia, kerangka merupakan bagian dari tubuh manusia yang terdiri dari tulang-tulang yang tersusun dan membentuk postur tubuh, sehingga badan kita terbentuk dengan baik. Begitu juga dalam metode ilmiah. Jadi, kerangka metode ilmiah sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pengetahuan yang akan lebih tepat karena dalam mendapatkannya sudah memiliki dasar atau acuan. Jadi, kerangka metode ilmiah merupakan urutan garis besar atau susunan rancangan yang menjadi acuan dalam mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang sistematis didasarkan pada fakta dan struktur yang logis. Selanjutnya, kita harus mengetahui fungsi dari kerangka metode ilmiah, di mana yang pertama fungsinya adalah untuk lebih terarah dan teratur. Dalam artian, untuk menjaga agar karya ilmiah sesuai dengan target dan pembahasannya sesuai dalam mencari pengetahuan yang diinginkan. Yang kedua, untuk memperlihatkan pokok-pokok dari karya ilmiah yang akan kita dengan mengetahui pokok-pokok sehingga dapat membantu melihat bagian mana dari pengetahuan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, memperlihatkan materi dan bahan yang dibutuhkan. Dari hal tersebut dapat dilihat kesiapan dalam data yang dibutuhkan untuk pengujian kebenaran tersebut. Untuk mencari kebenaran yang handal, kita harus memiliki sikap ilmiah, di mana sikap ilmiah yang pertama adalah rasa ingin tahu atau curiosity. Tentunya sebagai seorang peneliti, kita harus selalu memiliki rasa ingin tahu dalam mencari sebuah kebenaran dengan data-data yang ada di lapangan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap jujur. Karena dengan sikap jujur ini tentunya data-data yang didapat di lapangan sudah pasti sesuai dan akan menghasilkan pengetahuan yang handal. Yang ketiga, kita harus tekun. Karena untuk mendapatkan data-data di lapangan itu pasti akan melalui berbagai rintangan. Dan kita harus tekun untuk mendapatkan data-data dan fakta yang ada di lapangan untuk kita kaji sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang baik. Yang keempat, harus teliti. Karena dalam menganalisis sebuah permasalahan, kita harus teliti agar kita nantinya mendapat kebenaran yang ilmiah dan kesimpulannya juga baik. Yang kelima, kita harus terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Karena dalam sebuah penelitian, tentunya masukan-masukan dari narasumber lainnya itu sangat diperlukan untuk memperkaya isi dari pembahasan kita, sehingga nantinya kita akan mendapatkan pengetahuan yang handal dari berbagai sumber. Dalam mendapatkan pengetahuan yang handal, kita harus mengetahui kriteria-kriteria dalam metode ilmiah. Kriteria-kriteria dalam metode ilmiah yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Selanjutnya kita akan membahas keenam kriteria metode ilmiah tersebut, di mana berdasarkan fakta maksudnya adalah keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis, harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Janganlah penemuan atau pembuktian didasarkan pada daya hayal atau kira-kira atau juga berdasarkan legenda-legenda atau kegiatan sejenis. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata, baik itu yang ada di lapangan maupun yang ada di sumber-sumber pustaka lainnya.
Yang kedua tadi adalah bebas dari prasangka, di mana metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Dalam memahami serta memberikan arti terhadap fenomena, harus digunakan prinsip analisis, karena sebagai seorang peneliti, tentulah kita harus menganalisis data-data dan fakta yang kita dapatkan, sehingga nantinya mendapatkan pengetahuan yang baik. Semua masalah harus dicari sebab-musababnya, serta pemecahan dengan menggunakan analisis yang logis, dan fakta-fakta yang mendukung dengan menggunakan analisis yang tajam, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan yang nantinya akan memberikan pengetahuan yang baik. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus ada untuk memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti, karena dengan menggunakan hipotesis, kita mengetahui apa yang akan kita cari, sehingga nantinya kita bisa menggunakan metode analisis yang tepat untuk menguji hipotesis, sehingga nantinya kita mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita cari. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Kerja peneliti dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa atau menuruti hati nurani, tetapi harus pertimbangan-pertimbangan secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras. Yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif, jauhi ukuran-ukuran seperti sejauh mata memandang yang tentunya hal tersebut tidak dapat terukur dengan jelas. Tetapi kita harus menggunakan kuantifikasi yang termudah, yaitu dengan menggunakan ukuran nominal, ukuran ranking, dan ukuran rating. Misalkan dalam sebuah penelitian, kita bisa menggunakan berbagai jenis data. Ada data nominal seperti pemberian kode A untuk laki-laki atau kode B untuk perempuan, di mana data nominal ini merupakan data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Selanjutnya ada juga data ordinal. Contohnya adalah penggunaan skala Likert. Data ordinal ini merupakan data yang berbentuk ranking atau peringkat. Berikutnya ada juga data interval. Contohnya seperti nilai ujian, di mana data interval ini merupakan data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nilai nol yang absolut. Selanjutnya ada juga data rasio. Contohnya seperti berat badan. Jadi, data rasio ini merupakan data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol yang mutlak. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Tentunya untuk menghasilkan pengetahuan yang handal, kita harus memulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan observasi, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya menemukan hipotesis, dan melaksanakan eksperimen. Kemudian hasil eksperimen tadi kita analisis hasilnya dan akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, untuk memberikan informasi kepada halayak umum, tentunya kita harus melakukan publikasi hasil. Di mana dengan melakukan publikasi hasil, kita akan mendapatkan masukan-masukan untuk memperkaya dan juga untuk menyempurnakan hasil dari pengetahuan yang kita dapatkan. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah observasi, di mana setelah topik yang akan diteliti dalam kegiatan ilmiah ditentukan, langkah pertama untuk melakukan kegiatan ilmiah adalah melakukan observasi awal. Di mana observasi awal ini untuk mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut melalui pengalaman, berbagai sumber ilmu pengetahuan, dan berkonsultasi dengan ahli
yang sesuai dengan pakarnya. Dalam observasi, berbagai sumber dapat kita gunakan. Yang pertama, gunakan semua referensi seperti buku, jurnal, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, kumpulkan informasi dari para ahli atau dari para pakar-pakar, di mana ada instruktur, peneliti, insinyur, dan ahli lainnya. Yang ketiga, lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya, setelah observasi, tentu kita harus mengidentifikasi masalah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan, di mana permasalahan dinyatakan dalam pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa suatu pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Sebagai contohnya, yaitu bagaimana peranan modal sosial, kepercayaan, norma, jaringan sosial, kelompok petani di kawasan hutan Rarum. Jadi itu merupakan salah satu contoh dalam rumusan permasalahan yang didapat di identifikasi masalah. Dalam menentukan identifikasi masalah, itu yang pertama, batasi permasalahan sepenuhnya agar tidak terlalu luas. Karena jika terlalu luas, itu tentu akan memakan waktu dan biaya dalam melakukan pencarian fakta-fakta di lapangan. Yang kedua, pilih permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Yang ketiga, pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara eksperimen. Jadi tentunya kita ingin mencari kebenaran-kebenaran ilmiah, tentunya kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan tadi. Setelah kita mengidentifikasi masalah dan mendapatkan rumusan masalah, selanjutnya kita harus melakukan hipotesis. Jadi, hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam kegiatan ilmiah. Hipotesis dirumuskan atau dinyatakan sebelum penelitian yang seksama atas topik proyek ilmiah yang dilakukan. Karena kebenaran hipotesis ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian yang seksama. Yang perlu diingat, jika menurut hasil pengujian ternyata hipotesis tidak benar, bukan berarti penelitian yang kita lakukan itu salah. Tentunya kita harus membahas di mana fenomena-fenomena yang terjadi yang mengakibatkan hipotesis yang telah kita rancang tersebut adalah tidak sesuai dengan yang kita inginkan berdasarkan teori-teori yang ada. Untuk membuat hipotesis, yang pertama, kita harus menggunakan pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar hipotesis. Tentunya, penelitian-penelitian terdahulu itu bisa menjadi dasar dalam kita menentukan hipotesis untuk karya ilmiah kita. Yang kedua, rumuskan hipotesis sebelum memulai proyek eksperimen. Karena dengan hipotesis kita akan sangat terbantu dalam menentukan metode-metode analisis apa yang akan kita gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Sebagai latihan, adik-adik bisa membuat contoh hipotesis dari identifikasi masalah yang ada pada slide sebelumnya. Silakan nanti jawaban adik-adik ditulis pada kolom komentar untuk mengetahui kemampuan adik-adik dalam membuat hipotesis. Setelah kita membuat hipotesis, tentunya kita akan melakukan eksperimen. Jadi eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungkan semua variabel, yaitu semua yang berpengaruh pada eksperimen. Jadi yang pertama, usahakan hanya satu variabel bebas selama eksperimen. Di sini dimaksudkan adalah kita diminta untuk fokus pada satu variabel bebas, di mana dengan satu variabel bebas membuat eksperimen lebih terkontrol, mudah dianalisis, dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Namun, dalam beberapa eksperimen kompleks, peneliti kadang-kadang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Tetapi ini biasanya dilakukan dalam eksperimen tingkat lanjut dengan teknik analisis yang lebih rumit. Misalkan seperti desain faktorial atau regresi linear berganda dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsikan konstan. Yang ketiga, lakukan eksperimen berulang kali untuk memvariasi hasil.
Tentunya dengan beberapa pengulangan dari eksperimen, kita akan dapat menemukan hasil yang terbaik dari penelitian yang kita lakukan. Yang keempat, catat hasil eksperimen secara lengkap dan seksama. Ini kaitannya dengan langkah berikutnya, yaitu melakukan analisis hasil. Karena tadi dengan kita mencatat data eksperimen kita dengan seksama, itu kita akan dapat melakukan analisis secara baik. Jadi kita bisa melihat runtutan hasil-hasil atau data-data yang kita dapatkan untuk kita analisis dengan baik. Di mana analisis hasil ini adalah data yang diambil saat penelitian akan diolah dan dianalisis. Keterkaitan antar variabel akan dilihat dan dikelompokkan sesuai sifat dan jenisnya. Setelahnya, data tersebut akan diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, atau diagram, untuk memudahkan kita melakukan pembahasan. Pada akhirnya, hasil akhir akan disesuaikan dengan hipotesis, apakah sudah sesuai dengan data eksperimen atau tidak. Jadi dalam melakukan analisis hasil ini, yang pertama bisa digunakan alat analisis statistik, yaitu alat untuk membuktikan hasil dari hubungan kedua variabel, yaitu secara kuantitatif. Dan untuk data kualitatif, kita bisa menggunakan triangulasi, itu untuk uji validasi data. Setelah kita melakukan analisis hasil, tentunya kita akan mendapatkan pembahasan-pembahasan dari penelitian yang kita lakukan. Setelah itu, kita harus menyusun sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan kegiatan atau penelitian ilmiah merupakan ringkasan hasil eksperimen dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil eksperimen dengan hipotesis. Apakah hipotesis yang kita susun di awal itu sudah benar dan sudah kita uji pada eksperimen kita. Tetapi walaupun misalkan hasil hipotesis kita itu tidak sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan, yang telah kita analisis, itu bisa kita bahas untuk menemukan fenomena-fenomena apa yang membuat teori-teori sebelumnya itu tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Kesimpulan dapat diakhiri dengan memberikan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut. Jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, itu kita tidak boleh mengubah hipotesis kita. Tapi sebaliknya, kita harus membahas fenomena apa yang membuat hipotesis kita tidak sesuai dengan hasil eksperimen yang kita lakukan. Yang kedua, jangan abaikan hasil eksperimen. Karena hasil eksperimen yang kita lakukan, itu merupakan pengetahuan yang kita dapatkan melalui penelitian yang kita lakukan di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat itu. Yang ketiga, berikan alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Kita harus membahas fenomena-fenomena apa yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut. Yang keempat, berikan cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian. Yang kelima, bila cukup waktu, lakukan eksperimen sekali lagi. Jadi kita mengulangi eksperimennya untuk menemukan kevalidan dari data yang kita dapatkan di lapangan. Sehingga nantinya kita bisa melakukan pembahasan yang lebih valid. Tentunya setelah kita mendapatkan kesimpulan, kita harus mempublikasikan hasil penelitian kita. Hasil penelitian dipublikasikan kepada halayak dalam bentuk laporan penelitian. Tentunya dengan masukan-masukan dari halayak, itu kita dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan lagi pengetahuan yang telah kita dapatkan berdasarkan eksperimen dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Bentuk dari publikasi hasil ini misalkan bisa dalam bentuk jurnal. Adapun naskah publikasi itu harus memuat yang pertama abstrak atau ringkasan, yang kedua pendahuluan atau latar belakang dari penelitian yang kita lakukan, yang ketiga teori dan tinjauan pustaka, di mana teori ini akan dapat menjadi acuan kita dalam melakukan pembahasan hasil analisis kita nantinya. Yang keempat, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini akan membantu kita untuk menentukan alat analisis apa yang akan kita gunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang telah kita susun. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Tentunya yang ketujuh adalah daftar pustaka atau referensi-referensi di mana kita mengambil teori-teori
untuk membuat pembahasan sehingga didapatkanlah kesimpulan yang baik. Demikian video pembelajaran terkait dengan kerangka metode ilmiah, di mana kerangka metode ilmiah ini akan dapat membantu adik-adik dalam menyusun karya-karya ilmiah yang baik. Untuk melihat pemahaman adik-adik dalam memahami video pembelajaran ini, silakan klik link yang ada pada deskripsi. Sekian penyampaian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik dalam memperhatikan video pembelajaran yang telah diberikan. Salam sehat selalu, sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.